Dari santri Minal Ummah calon Ustadz masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama dan yang terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang proklamator yang tidak pernah naik motor. Beliau merupakan seorang panglima perang sekaligus imam saat sembahyang yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamnya, dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur sehingga kita dapat berkumpul di sini. Akan tetapi nikmat yang harus kita syukuri pertama kali adalah bukanlah nikmat sehat. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang sehat, akan tetapi mereka tidak datang kemari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri pertama kali adalah bukanlah nikmat kaya, nikmat harta, karena banyak orang di luar sana yang kaya, yang banyak hartanya, akan tetapi mereka tidak datang kemari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri yang pertama kali adalah nikmat iman yang tertanam dalam hati kita, jiwa kita, sehingga kita mampu menggerakkan kaki kita, badan kita untuk datang kemari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini ada satu ibadah, yang ibadah itu Allah mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk melakukannya. Ibadah itu adalah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil 3 poin. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti puasa adalah wajib bagi setiap umat Islam. Bila kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Bila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Lalu, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Maka masuklah poin kedua. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dilahirkan, seperti kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa, Nabi Daud. Makanya sekarang ada istilah puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok nggak puasa. Hari ini puasa, besok nggak puasa. Lalu kenapa kita dan orang-orang terdahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Maka masuklah poin yang ketiga.
la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa menjadi tujuan bagi orang-orang yang berpuasa? Karena dengan takwa seorang akan melakukan berbagai kegiatan yang baik, baik untuk dirinya sendiri maupun baik untuk orang lain. Dan takwa seorang akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada bulan suci Ramadan ini, selain kita berpuasa, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tingkatkan amal sholat kita, agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah mengampuninya, sudah pasti Allah menyayangi kita. Dan jika Allah sudah menyayangi kita, maka pastilah surga akan diberikannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Akhir Maulana. Ini dia dulu Pak di kelas 3 Sanawiyah. Insya Allah pada tahun ini baru kita buka untuk yang kelas 1 tingkat SMA-nya. Jadi dia udah hafal alhamdulillah sebanyak 8 juz, tapi yang lancar 5 juz, 3 juz lagi insya Allah akan dilancarkan. Nah, kembali kepada pembahasan apa tadi? Sampai mana tadi bahasanya? Bila mata ibn Adam, apabila mati anak Adam. Yang pertama, in qata'a amaluhu illa min talatin, akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Contoh ini Pak, wallahu a'lam siapa yang mewakafkannya dulu, tapi hari ini masih dipakai oleh orang untuk ibadah. Walaupun orang yang mewakafkannya itu telah meninggal dalam kubur ribuan tahun, selama ini masih dipakai oleh orang untuk beribadah, selama itulah Allah akan terus mengalir. Hari ini kita bisa banyak mewakafkan apapun yang bisa menjadi sedekah jariah. Ada orang bilang harta nggak dibawa sampai mati, tapi kata Rasulullah ada harta yang dibawa sampai mati. Itulah harta yang kita miliki, kita sedekahkan, sedekah yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu muntafa'un, ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf agak cepat karena kita akan nanti melaksanakan suatu kali lagi. Ilmu yang bermanfaat ini ibu bapak yang punya kemampuan untuk memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan, untuk berdakwah, untuk men-share kebaikan-kebaikan. Selagi ilmu itu dibagikan, orang tersebut membagikannya lagi, membagikannya lagi. Selama itulah pahalanya akan terus mengalir walaupun ribuan tahun dalam kubur. Dan yang terakhir, yang ketiga yang paling penting, yang ketiga ini, mohon maaf Pak, Bu, andai kata yang pertama belum kita dapatkan, andai kata yang kedua belum kita dapatkan, tapi yang ketiga ini pasti akan kita dapatkan. Macam mana caranya? Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u walidus shalih alladzi yad'u walidayhi." Doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kita punya anak, beri dia pendidikan agama, panggil ustaz, panggil kiai, ajari agama. Tak mampu kita karena mungkin kesibukan kerja, karena mungkin cari nafkah, karena mungkin sibuk cari penghidupan untuk keluarga, masukkan anak ke pondok pesantren. Ada banyak pondok pesantren di muka dunia ini. Tapi hari ini kami datang dari pondok pesantren Al-Qur'an Binaul Ummah yang letaknya di Kampung Duren, masuk ke dalam Sukamulia Batu 3, dan disitulah nanti insya Allah kita akan berjumpa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan hati untuk memasukkan anak ke pesantren. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendekatkan satu orang ke jalan kebaikan, maka pahalanya akan sama seperti yang mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kalau tadi kita buka dengan pantun, ini pun pula kita akhiri dengan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pulang naik sepeda, kurang kerjaan.
anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama yang